Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayahnya. Kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyampaikan ada satu nasihat dan sekaligus ini adalah trik dan metode dalam menimba ilmu supaya kita bisa meraih banyak ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Satu poin, yaitu apa? Dalam pepatah kita mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Ini hakikatnya ungkapan yang luar biasa ini dari pepatah Indonesia kita. Ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Bisa begitu? Iya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Azim, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ya ahlu dzikir, orang-orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun. Jikalau kalian tidak memiliki ilmunya. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan bertanya kepada ahlinya. Tanya orang yang berilmu. Kalau mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa bahayanya kalau kita tidak bertanya ini? Ada dikisahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat sedang berperang. Ya. Sahabat sedang berperang. Lantas ada salah satu di antara mereka ini terluka di kepalanya. Begitu terluka atau disebutkan kharajna fi safarin. Kami keluar musafir. Fa asaba rajulan minna hajarun. Di antara kami ada yang terluka karena batu. Fashajjahu fi ra'sihi, luka di kepalanya. Thumma ihtalama. Kemudian dia bermimpi basah. Namanya orang mimpi basah ya mesti dia berwudu, kemudian mandi. Mandi besar. Fasala ashabahu. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya.
Faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Ini ya yang punya masalah sudah bertanya, sudah benar. Ya, sikapnya sudah benar, sudah tepat. Ada nggak keringanan bagiku untuk bertayamum? Tidak usah mandi. Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma'. Dia menjawab begitu saja, tidak tanya dulu kepada lebih berilmu, langsung dia jawab. Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk mandi. Afwan, tidak ada keringanan bagimu untuk tayamum. Karena kamu mampu menggunakan air, maka harus engkau mandi. Faghtasala famat. Dia mandi, begitu dia mandi, mati dia. Subhanallah. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Begitu kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan hal tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Yang memberinya fatwa itu yang membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla membunuh mereka memberinya fatwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ini menjadi syahid. Kenapa mereka itu tidak bertanya kalau tidak tahu? Fa innama shifa'ul 'i su'al. Obat dari kejahilan itulah bertanya. Obat kejahilan itu bertanya. Innama yakfihi an yatayammam. Cukup bagi dia tayamum seperti ini. Bismillah. Ya. Dia usap wajahnya. Setelah itu tangannya, kemudian ya tangan kiri, selesai. Cukup seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sir aw ya'sib ala jurhi khirqah. Bagian yang luka itu dibalut. Thumma yamsah 'alayha, diusap. Ya. Wa yaghsilu sa'ira jasadih. Ya, andai kata dia mandi, maka yang luka diusap, yang luka diperban kemudian diusap, sisanya dibasuh dengan air seluruh anggota tubuhnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Maka ini dalil bukti ya bahwasanya malu bertanya sesat di jalan, kalau ini adalah malu bertanya bisa membunuh jiwa. Ya. Seharusnya yang memberi fatwa ini dia tanya dulu, ala sa'alu idza lam ya'lamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Maka penting yang namanya bertanya ini. Tetapi tentu pertanyaan laisa su'alu ta'annutin. Bukan pertanyaan yang ya berlebih-lebihan. Ya, tetapi apa? Benar-benar pertanyaan ingin tahu. Ya, ingin tahu apa pokok permasalahan, apa ilmunya. Karena kalau banyak bertanya, ya, pertanyaan yang banyak tetapi ta'annud berlebihan, ini telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Innama halaka man kana qablakum. Orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi kathrati masailihim. Mereka banyak bertanya, itu pertanyaan yang sia-sia. Ya, pertanyaan yang ta'annud berlebihan memaksakan diri. Bertanya sekedar tanya tetapi tidak pernah ingin mengamalkan. Tentu ini yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu ya bertanya dengan baik. Bukankah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya
Akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku tentang ihsan, dan yang lainnya. Nah, inilah dia ya fawaid atau nasihat yang ingin kita sampaikan. Jadi jangan malu bertanya. Ingat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Dari mana engkau mendapatkan ilmu ini?" Apa jawaban beliau? Ya, bilisanin saul, lisan yang bertanya. Ya. Maka pertanyaan itu harus benar, pertanyaan itu harus tepat. Kenapa? Karena ini yang mendatangkan ilmu. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, miftahul il as-su'al. Kunci dari ilmu itu untuk mendapatkan ilmu itu bertanya. Ya, kunci dari ilmu itu adalah bertanya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.